Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli an arifan nafsi ismi inda kholiso wa ana tholibatul jami'ah wa fi hadiriso saubayinu an tariqatul mubashiro aw yastatiu an anismuha direct interaction method wa afan qoblaha sa'antiku bil lughati Indonesia. Nah, sebelum menjelaskan tentang metode langsung ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang tentang metode ini. Nah, latar belakang dari metode ini adalah sebuah hasil evaluasi dari metode sebelumnya, yakni metode tata bahasa atau tata bahasa dan terjemahan lebih jelasnya atau lebih bisa disebutnya qawaidut wa tarjamah. Nah, metode ini itu munculnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Dan penjelasan Thoriqa Mubashiroh atau Direct Interaction Method ini menurut Charmaine 2000 itu menjelaskan bahwa metode ini menekankan bahwa penguasaan konsep dan perubahan perilaku yang mengutamakan perubahan deduktif yang dilakukan selangkah demi langkah untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini itu bisa diambil intisari sebuah konsep demi konsep yang dilakukan step by step untuk mencapai sebuah dari hasil dari tujuan itu. Nah, metode ini itu menggunakan peragaan dan latihan umpan balik kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang landasan teori. Nah, landasan teori di sini itu metode langsung ini tuh seperti dengan teori behaviorism yang menggunakan stimulus dan respon sama halnya dengan materi yang telah kita pelajari yang lampau di semester 3. Nah, stimulus dan respon ini. Nah, metode langsung ini merupakan pengajaran yang secara langsung dan tidak step by step, tapi secara langsung dan memiliki sintaks pembelajaran yang dan mempunyai beberapa sintaks pembelajaran. Nah, saya akan membahas menurut AREN 2015 mempunyai 5 sintaks, yakni yang pertama orientasi, demonstrasi, pelatihan terbimbing, umpan balik, dan pelatihan lanjutan. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yakni orientasi. Nah, orientasi di sini itu guru memberikan arahan tentang materi yang akan kita pelajari atau pengetahuan dengan tujuan apa, agar si murid itu bisa mengetahui apa tujuan materi itu apa, fungsi materi yang akan kita ajarkan itu mau ke arah mana, sehingga si murid itu akan paham. Nah, yang kedua yakni demonstrasi. Demonstrasi di sini itu setelah guru mengasih arahan tersebut, guru memberikan demonstrasi, yakni semacam ilmu kajian tentang ranah materi itu mau mengarah kemana gitu. Nah, yang ketiga itu pelatihan terbimbing yakni stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus dan murid merespon apa yang guru telah berikan. Contohnya, guru menanyakan tentang bab hada wahadihi, menanyakan seperti halnya menanyakan mahada, dan si murid itu menjawab dalika kitabun. Nah, begitu. Secara umpan balik itu akan hanya seperti seperti guru mengasih stimulus dan si murid merespon. Nah, pelatihan lanjutan itu akan hanya setelah semuanya kita menjelaskan tentang materi, orasi, demonstrasi, pelatihan terbimbing, umpan balik. Nah, yang terakhir itu pelatihan lanjutan, yakni seperti halnya akan evaluasi akan materi yang telah kita ajarkan kepada si murid tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Nah, karakteristik di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, karakteristiknya itu memberi prioritas yang tinggi pada keterampilan berbicara. Nah, jadi di sini itu lebih menekankan kepada keterampilan berbicara daripada menulis. Nah, kalau yang kedua, basis pembelajaran fokus pada teknik demonstrasi, meniru, menghafal, dan menghafal langsung. Jadi di sini itu lebih pembelajarannya itu lebih fokus pada teknik demonstrasi, yakni seperti akan hanya meniru, menghafal langsung. Jadi si siswa meniru dan menghafal langsung apa yang telah guru sampaikan. Nah, yang ketiga itu kemampuan komunikasi lisan dilatih secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam interaksi yang bervariasi. Jadi si siswa itu berinteraksi dengan tanya jawab, kayak seperti guru menerangkan mahada dalika kitabun. Nah, jadi si interaksinya tanya jawab yang cepat dan langsung gitu. Yang keempat yakni interaksi antar guru dan murid terjalin secara aktif. Nah, di sini tuh interaksi antar guru itu secara terjalin sangat aktif karena guru itu memberikan stimulus dan stimulus berupa contoh-contoh, sedangkan si siswa merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan atau memperagakannya. Nah, menjelaskan tentang karakteristik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam metode ini. Nah, tujuan dalam metode ini si siswa lebih bisa mengarah ke belajar bahasa kedua ditimbang dari bahasa ibu. Yang kedua, menjauhkan dari pemakaian bahasa ibu. Di sini tuh lebih menggunakan bahasa kedua, jadi benar-benar tidak menggunakan atau menjauhkan bahasa ibu dari si siswa. Kan bahasa ibu siswa kan berbeda-beda ya. Jadi tuh di sini lebih menekankan ke bahasa kedua. Nah, yang ketiga yakni lebih banyak memakai aspek-aspek lisan daripada aspek-aspek tulisan. Nah, di metode ini tuh lebih menggunakan aspek-aspek lisan seperti tanya jawab. Nah, yang keempat menggunakan 4 aspek. Nah, 4 aspek itu apa aja? Seperti qiraah, kitabah, kalam, dan istima untuk memahami pembelajaran. Nah, yang kelima itu metode ini merupakan metode pembelajaran, bukan pengajaran, sehingga pelajar itu berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Nah, mungkin tujuannya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru, peran siswa, dan bahan ajar. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran guru. Nah, peran guru di sini itu sangat penting di metode ini. Karena apa? Karena metode ini menggunakan teacher center, yang dimana guru yang menjadi center oleh murid itu. Karena guru itu yang membimbing dan memimpin kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini, dan guru sebagai pelaksana kurikulum yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Nah, kalau menurut peran siswa sendiri, peran siswa hanya merespon apa yang telah guru sampaikan. Kalau peran fungsi bahan ajar sendiri di sini adalah wewenang tertinggi dan senjata yang sangat diperlukan dan ditempatkan guru di tangan untuk digunakan sesuai dengan instruksi rencana dan digunakan. Jadi di sini itu bahan ajar penting bagi seorang guru karena dibagaikan sebagai senjata. Karena kalau tidak ada bahan ajar di sini, bagaimana guru bisa mengajar? Nah, setelah kita mengetahui
Apa saja landasan teori metode ini, karakteristiknya, latar belakangnya, peran siswa, peran guru, tujuan, dan kedudukan bahan ajar. Tentu saja metode ini mempunyai kekurangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja kelemahan yang dimiliki oleh metode ini. Nah, yang pertama yakni karena metode ini sangat fokus kepada lisan, maka kekurangannya ini siswa ini menjadi lemah dalam kemampuan membaca. Jadi, karena akan terfokusnya dengan lisan saja, berbicara lisan, jadi di sini itu si siswa itu lemah sekali dalam membaca. Nah, yang kedua itu karena ada ruang kebebasan dalam berbicara, maka pada sesuatu yang dalam situasi yang tidak diprogramkan terjadi kebebasan yang tidak terpuji dalam menggunakan kata atau struktur kalimat. Pelajar mencampur adukan antara dialek bahasa asing dan bahasa ibu. Nah, karena keruang bebasan waktu dalam belajar ini, jadi si siswa itu kurang kurang terpuji dalam menggunakan mencampur adukan bahasa kedua dengan bahasa asing dan bahasa ibu. Nah, yang ketiga itu karena mengasihkan bahasa ibu, maka murid terkadang hanya mengetahui makna struktur konteksnya saja. Jadi karena tidak memakai bahasa ibu kan, siswa kebanyakan pasti memahami makna itu dengan bahasa ibu, belum tentu dengan bahasa kedua. Dari itu maka murid tuh hanya mempelajari makna konteks dan tidak makna terdalamnya. Nah, yang keempat itu karena mode pembelajarannya menggunakan teknik menirukan dan menghafalkan kata atau kalimat, maka metode ini kadang menghadirkan kebosanan khusus bagi orang dewasa. Jadi dalam metode ini siswa itu gampang bosan karena hanya saja dalam pelatihan menirukan, menghafalkan, kan tidak ada kebebasan dalam membaca atau yang lainnya. Jadi di sini itu siswa menjadi bosan dan tidak terkontrol. Nah, kurang lebihnya begitu penjelasan saya tentang metode ini. Afwan ala jami'il khotoyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.